Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani Syafira. Saya dari kelas 11 IPA 3. Pada video ini saya akan menjawab soal ulangan SKI. Soal nomor 1. Menjelaskan bagaimana proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah berdiri setelah berhasil mengalahkan Bani Umayyah pada pemberontakan Abbasiyah tahun 750 Masehi. Pemberontakan ini disebabkan oleh diskriminasi orang non-Arab oleh Bani Umayyah dan hancurnya wibawa Bani Umayyah setelah perang saudara sesama Bani Umayyah antara Marwan II bin Muhammad dan Ibrahim bin Walid. Proses terbentuknya dinasti Abbasiyah dilakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu dengan menyebarkan misi propaganda melalui jaringan rahasia, dan yang kedua yaitu dengan menghimpun kekuatan militer demi menghancurkan kekuatan Bani Umayyah untuk memperoleh hasil yang maksimal. Bani Abbasiyah menyiapkan strategi yang cukup matang. Mereka menebarkan propaganda untuk mendukung khalifah dari kerabat Nabi. Pemberontakan ini berhasil mengalahkan pasukan Umayyah di pertempuran Sungai Zab pada 16 Januari 750 Masehi. Pendiri Daulah Bani Abbasiyah adalah Abdul Abbas As-Saffah, yaitu khalifah pertama, dan yang khalifah kedua Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian dibantu oleh Abu Musim Al-Khurasani, panglima perang asal Iran. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan periodisasi yang berlangsung pada masa Daulah Abbasiyah. Periodisasi pada masa Abbasiyah itu ada 5 periode. Yang pertama, periode pertama itu sejak tahun 750 Masehi atau sekitar 132 Hijriah sampai tahun 847 Masehi atau 232 Hijriah. Disebut juga periode pengaruh Persia pertama. Pada periode ini, Daulah Abbasiyah mencapai masa keemasan, yang juga terkenal dengan sebutan Golden Age. Pada periode ini, kekuasaan khilafah sangat kuat dan menjadi pusat kekuasaan agama dan politik. Masyarakat mencapai tingkat kemakmuran tertinggi dan ilmu pengetahuan dan filsafat berkembang pesat. Ciri Daulah Abbasiyah di periode pertama ini adalah unsur non-Arab yang mempengaruhinya, didominasi oleh unsur Persia. Pada periode kedua, yaitu sejak tahun 847 Masehi atau 232 Hijriah sampai 945 Masehi sampai 334 Hijriah. Disebut juga periode pengaruh Turki pertama. Sejak periode ini, khalifah hanya menjadi simbol kekuasaan dan agama, sedangkan pemerintahan dikontrol oleh para jenderal Turki. Pada periode ini, seorang bangsawan Khurasan bernama Tahir diangkat sebagai gubernur Khurasan, jenderal bagi seluruh pasukan Daulah Abbasiyah, dan akhirnya juga memegang posisi penting dalam pemerintahan. Ketergantungan kekhalifahan terhadap tentara dari Turki membuat kerajaan menjadi lemah. Dilanjutkan ke periode ketiga. Pada periode ketiga, sejak 945 Masehi atau 334 Hijriah sampai 1055 Masehi atau 337 Hijriah, disebut juga periode pengaruh Persia kedua. Dalam periode ini muncul kekuatan dominan dalam pemerintahan, yaitu dinasti Buayh dari Persia yang mempengaruhi jalannya pemerintahan. Pada awalnya, keluarga Buayh menyelamatkan khalifah yang jatuh di bawah kekuasaan para pengawal Turki. Namun, setelah diangkat menjadi pejabat tinggi, dinasti Buayh justru menguasai jalannya pemerintahan sehingga bisa mengganti khalifah. Kemudian pada periode keempat, sejak tahun 1055 Masehi atau 447 Hijriah sampai 1194 Masehi sampai 590 Hijriah, disebut juga periode pengaruh Turki kedua. Kekuatan dominan pemerintahan dalam periode ini adalah dinasti Saljuk yang berasal dari Turki, yang mengalahkan dinasti Buayh. Dinasti ini berkuasa cukup lama karena kekuatan pemimpinannya seperti Alp Arslan dan Malik Shah. Kesatuan yang kokoh dalam dinasti Saljuk dan aliran yang mirip dengan umumnya rakyat, yaitu Sunni. Kemudian pada periode terakhir, yaitu periode kelima,
Sejak 1194 Masehi atau 590 Hijriah sampai 1258 Masehi atau 656 Hijriah. Dalam periode ini kekhalifahan terbebas dari pengaruh dinasti lain. Namun, daerah kekuasaannya telah menyusut hanya di sekitar Baghdad. Kekuatan Mongol Tartar yang mulai bergerak dari arah timur di bawah pimpinan Hulagu Khan akhirnya memasuki Baghdad pada tahun 1258, membunuh khalifah, menjara harta dan membunuh penduduk serta membakar kitab-kitab dan menghancurkan bangunan sehingga runtuhlah Daulah Abbasiyah. Kemudian pertanyaan ketiga, sebutkan nama-nama khalifah yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah dan kebijakannya. Yang pertama itu Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah. Abu al-Abbas adalah pendiri dinasti Abbasiyah. Ia merupakan sosok pemimpin yang tegas. Ia pula yang mematahkan kekuasaan dinasti Umayyah yang didirikan Muawiyah pada masanya, yaitu 721 sampai 750 Masehi. Ia mengonsolidasikan berbagai kekuatan untuk kejayaan dinasti Abbasiyah. Yang kedua, Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur memimpin dinasti Abbasiyah selama 25 tahun, yaitu dari tahun 750 sampai 775 Masehi. Ia adalah saudara Abu al-Abbas. Selama pemerintahannya, ia mendirikan ibu kota baru dengan istananya bernama Madinat As-Salam, yang kemudian bernama Baghdad. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil memunculkan gairah dunia muslim terhadap ilmu pengetahuan. Pada zamannya telah tumbuh karya sastra. Kemudian yang ketiga, Harun ar-Rasyid. Kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncaknya atau the golden age of Islam pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia adalah khalifah kelima yang memerintah dari tahun 786 sampai 809 Masehi. Ia mendirikan Baiat al-Hikmah, sebuah perpustakaan terbesar pada zamannya. Banyak sarjana muslim dan barat yang belajar di kota Baghdad. Beberapa proyek besar yang dihasilkan selama pemerintahannya adalah keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat, pembangunan kota Baghdad, pembangunan sejumlah tempat ibadah, sarana pendidikan, hingga pendirian Baiat al-Hikmah. Baiat al-Hikmah ini berfungsi sebagai perpustakaan dan tempat penerjemahan karya-karya intelektual Persia dan Yunani. Yang keempat, Al-Ma'mun ar-Rasyid. Khalifah Al-Ma'mun adalah anak dari Harun al-Rasyid. Ia memerintah dinasti Abbasiyah setelah saudaranya Al-Amin dari tahun 813 sampai 833 Masehi. Al-Ma'mun merupakan khalifah yang ketujuh. Kemudian yang terakhir, Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim memerintah Bani Abbasiyah setelah Khalifah Al-Ma'mun. Selama pemerintahannya yakni 833 Masehi sampai 842 Masehi. Selama pemerintahannya, ia berhasil menumbuhkan minat para pelajar muslim dan barat untuk mendalami ilmu pengetahuan di kota Baghdad. Pada masa inilah lahir seorang ahli matematika muslim terkenal, yakni Al-Kindi. Sepeninggal Al-Mu'tasim secara perlahan-lahan, kejayaan Bani Abbasiyah mulai menurun. Hal ini disebabkan oleh pergolakan politik. Tak heran bila kemudian lahir dinasti Buayyih, Mamluk, dan Saljuk. Kemudian pertanyaan terakhir yang keempat, yaitu jelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi runtuhnya dinasti Abbasiyah. Ada 4 faktor yang menjadi penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, lepasnya wilayah kekuasaan. Yang kedua, terjadinya konflik antara berbagai suku, bangsa Turki, Persia, dan Arab. Yang ketiga, terjadinya konflik keagamaan seperti antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah, serta antara aliran Syiah dan Ahlus Sunnah atau Sunni. Dan yang keempat, adanya serangan dari bangsa Mongol. Selain itu, ada juga faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yang pertama, hubbud dunia, kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia.
Banyak bangsa Abbasiyah sangat mencintai kemewahan pada saat itu. Dan yang kedua, konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang terintegrasi pada perebutan kekuasaan. Yang ketiga, meningkatnya konflik-konflik, yaitu konflik-konflik lama pada masa Ali. Yang keempat, melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Dan yang terakhir itu faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu banyak muncul pemberontakan. Dan yang kedua, dominasi bangsa Turki dan Persia dalam pemerintahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.